Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar mangga, beli buah matang semua. Meski hashtag di rumah saja, pelajaran jangan sampai tertunda. Hai semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pada kali ini, Bapak akan berbagi ilmu tentang jurnal penyesuaian. Baiklah, tanpa membuang-buang waktu lagi, kita langsung saja ya mulai materi pelajaran hari ini. Di dalam siklus akuntansi, jurnal penyesuaian muncul setelah neraca saldo. Nah, mari kita lihat neraca saldo berikut ini. Apakah saldo yang tercantum dalam neraca saldo berikut merupakan saldo final? Tentu tidak. Loh, kok bisa begitu? Ada yang tahu alasannya? Sebagai contoh, jika pada saat awal tahun kita membeli perlengkapan senilai 2 juta, apakah di akhir tahun nilainya masih sama 2 juta? Tentu tidak, karena sudah terpakai, sehingga akan berkurang. Atau contoh lain, jika hari ini kita membeli motor seharga 15 juta, lalu pada saat akhir tahun, apakah motor tersebut masih sama nilainya 15 juta? Tentu tidak, pasti menyusut ya. Sehingga diperlukan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan atau akun agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Tujuan jurnal penyesuaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap rekening real, khususnya rekening aktiva dan rekening utama, menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Tujuan yang kedua, setiap rekening nominal, khususnya rekening pendapatan dan beban, menunjukkan pendapatan dan beban yang seharusnya diakui dalam satu periode. Fungsi jurnal penyesuaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode sehingga sesuai dengan saldo real atau saldo yang sesungguhnya. Yang kedua, menghitung pendapatan dan beban selama periode yang bersangkutan. Nah, ini dia transaksi yang memerlukan ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama, beban dibayar di muka atau prepaid expense. Yang kedua, pendapatan diterima di muka atau deferred revenue. Yang ketiga, piutang pendapatan, accrued receivable. Yang keempat, beban yang masih harus dibayar atau accrued expense. Yang kelima, pemakaian aktiva tetap atau depreciation of fixed asset. Yang keenam, pemakaian perlengkapan. Berikut ini adalah contoh pencatatan jurnal penyesuaian. Yang pertama, beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka itu apa sih? Beban dibayar di muka adalah transaksi yang pada saat terjadinya dikelompokkan sebagai harta atau aktiva, tetapi akan menjadi beban di kemudian hari. Contoh, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, bunga dibayar di muka, dan sebagainya. Pencatatan beban dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dicatat sebagai harta. Yang kedua, dicatat sebagai beban. Bagaimana ya cara pencatatannya? Mari kita ikuti ilustrasi pencatatan berikut ini. Contoh, pada tanggal 1 Agustus 2008, perusahaan membayar sewa kantor untuk masa 2 tahun sebesar 12 juta. Jika dicatat sebagai harta, maka ayat jurnal pada tanggal 1 Agustus atau pada saat pembayaran sewa kantor tersebut adalah sewa dibayar di muka dikredit, kemudian kas senilai 12 juta dikredit, yaitu beban sewa di debit 2.500.000, kemudian sewa dibayar di muka di kredit
2.500.000. Dari mana angka 2.500.000? 2.500.000 diperoleh dari 5/24 bulan dikali 12 juta, sehingga menghasilkan angka 2.500.000. Nah, 2.500.000 itulah yang nantinya akan diakui menjadi beban sewa yang sebenarnya. Jika dicatat sebagai beban, maka ayat jurnal pada tanggal 1 Agustus yaitu beban sewa senilai 12 juta rupiah di sisi debit, kemudian kas di sisi kredit 12 juta rupiah. Misalnya, akhir periode akuntansi adalah 31 Desember, sehingga bagian dari sewa kantor yang belum menjadi beban sampai akhir periode akuntansi adalah 17 bulan ya. Perhitungannya adalah 1 Januari 2009 sampai 31 Juli 2010 dengan nilai Rp9.500.000. Sehingga jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember adalah sewa dibayar di muka di debit senilai Rp9.500.000, kemudian beban sewa di kredit senilai Rp9.500.000. Yang kedua, pendapatan diterima di muka adalah transaksi yang sejak awalnya dicatat sebagai utang atau kewajiban, tetapi akan menjadi pendapatan di kemudian hari. Contoh, sewa diterima di muka, bunga diterima di muka. Pencatatan pendapatan diterima di muka dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dicatat sebagai utang atau kewajiban dan dicatat sebagai pendapatan. Berikut ini ilustrasi pencatatannya. Contoh, tanggal 1 Agustus 2008 diterima sewa toko untuk masa 2 tahun sebesar 12 juta. Nah, jika dicatat sebagai utang atau kewajiban, ayat pada tanggal 1 Agustus adalah kas di debit karena kita terima uang ya. Kemudian sewa diterima di muka di kredit senilai 12 juta rupiah. Misalnya periode akuntansi berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, bagian dari sewa yang telah menjadi pendapatan adalah tanggal 1 Agustus 2008 sampai 31 Desember 2008, yaitu Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sehingga ayat jurnal penyesuaiannya adalah tanggal 31 Desember 2008, sewa diterima di muka 2.500.000, pendapatan sewa di kredit 2.500.000. Jika dicatat sebagai pendapatan, ayat jurnal pada tanggal 1 Agustus 2008 adalah kas di debit 12 juta, pendapatan sewa di kredit 12 juta. Sehingga bagian dari sewa yang belum menjadi pendapatan adalah 19 bulan ya, yaitu 1 Januari 2009 sampai 31 Juli 2010 dengan nilai sebesar Rp9.500.000. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan sewa di debit Rp9.500.000, kemudian sewa diterima di muka di kredit senilai Rp9.500.000. Yang ketiga, piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sudah menjadi hak dilihat dari segi waktu tapi belum dicatat atau diterima pembayarannya. Contoh, akun pendapatan yang masih harus diterima adalah bunga yang masih harus diterima atau piutang bunga, sewa yang masih harus diterima
atau piutang sewa, dan lain sebagainya. Nah, sebagai ilustrasinya, pada tanggal 1 November 2008, didepositokan uang ke bank sebesar 100 juta rupiah untuk 3 bulan dengan bunga 6% per tahun. Bunga deposito diterima secara bulanan setiap tanggal 1 bulan berikutnya. Misalnya periode akuntansi berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, pendapatan bunga untuk bulan Desember sebesar 500.000, yaitu 100 juta kali 0,5% yang akan diterima pada tanggal 1 Januari 2009, sehingga harus dicatat sebagai pendapatan pada periode akuntansi tahun 2008. Nah, ayat jurnal penyesuaiannya adalah piutang bunga atau bunga yang masih harus diterima di sisi debit senilai Rp500.000, kemudian pendapatan bunga di sisi kredit senilai Rp500.000. Yang keempat, utang beban atau beban yang masih harus dibayar, yaitu beban yang sudah menjadi kewajiban dilihat dari segi waktu tetapi belum dicatat atau dilakukan pembayarannya. Contoh, gaji yang masih harus dibayar, bunga yang masih harus dibayar, dan lain sebagainya. Nah, sebagai ilustrasinya, tanggal 1 Maret 2008, perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 20 juta rupiah dengan bunga 12% per tahun. Bunga dibayar di belakang setiap tanggal 1 September dan 1 Maret. Maka, beban bunga yang dibebankan untuk periode akuntansi yang bersangkutan adalah selama 4 bulan, yaitu 1 September 2008 sampai 31 Desember 2008. Dan ayat jurnal penyesuaiannya adalah beban bunga di debit senilai Rp800.000 dan utang bunga di kredit senilai Rp800.000. Yang kelima, penyusutan aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap adalah berkurangnya kemampuan suatu aktiva tetap untuk memberikan manfaat ekonomis secara berangsur-angsur sejalan dengan perjalanan waktu. Contoh, peralatan kantor, kendaraan, mesin, gedung, tanah, dan lain sebagainya. Akun-akun yang barusan saya sebutkan, setiap tahun secara ekonomis kemampuannya pasti berkurang, sehingga harus disusutkan agar nantinya ketika menyusun laporan keuangan, nilai yang ditunjukkan di dalam laporan keuangan merupakan nilai yang sebenarnya atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Besarnya nilai penyusutan aktiva tetap dicatat sebagai beban penyusutan aktiva tetap di sisi debit, tapi tidak langsung dicatat pada aktiva tetap yang bersangkutan karena aktiva tetap harus dicatat sebesar harga perolehannya. Akun yang dipakai adalah akumulasi penyusutan aktiva tetap di sisi kredit yang merupakan akun kontra aktiva tetap tersebut. Contoh, tanggal 31 Desember 2008 dalam neraca saldo terdapat akun gedung dengan saldo sebesar Rp350 juta. Pada akhir periode akuntansi, diputuskan untuk menyusutkan nilai gedung sebesar 10%, sehingga besarnya beban penyusutan gedung yang ditetapkan pada periode tersebut sebesar Rp35 juta diperoleh dari Rp350 juta dikali 10%. Dan ayat jurnal penyesuaian pada akhir tahun, yaitu beban penyusutan gedung di sisi debit Rp35 juta dan akumulasi penyusutan gedung di sisi kredit senilai Rp35 juta. Yang keenam, pemakaian perlengkapan. Perlengkapan adalah barang yang digunakan untuk kegiatan perusahaan yang habis terpakai dalam jangka waktu 1 tahun.
pada akhir tahun periode akuntansi harus dihitung berapa perlengkapan yang sudah terpakai dan berapa perlengkapan yang masih tersisa. Nah, pencatatan pemakaian perlengkapan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai harta atau aktiva dan sebagai beban. Berikut ilustrasi pencatatannya. Pada tanggal 15 Mei 2008, dibeli perlengkapan kantor seharga Rp2.500.000 secara tunai. Pada akhir periode akuntansi, perlengkapan yang masih tersisa senilai Rp750.000. Nah, jika dicatat sebagai akun harta atau aktiva, ayat jurnal pada tanggal 15 Mei 2008 atau pada saat pembelian adalah perlengkapan kantor di debit Rp2.500.000 dan kas di kredit Rp2.500.000. Bagian perlengkapan yang sudah terpakai sebesar Rp1.750.000 ditetapkan menjadi beban diperoleh dari Rp2.500.000 sebagai saldo awal dikurangi perlengkapan yang tersisa yaitu Rp750.000, sehingga perlengkapan yang terpakai berjumlah Rp1.750.000. Jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan kantor di debit Rp1.750.000, kemudian perlengkapan kantor di kredit juga Rp1.750.000. Jika dicatat sebagai beban, ayat jurnal pada tanggal 15 Mei yaitu beban perlengkapan di debit Rp2.500.000 dan kas di kredit Rp2.500.000. Bagian perlengkapan yang masih tersisa yaitu Rp750.000, sehingga jurnal penyesuaiannya adalah dengan mendebit perlengkapan kantor sejumlah Rp750.000 dan mengkredit beban perlengkapan kantor senilai Rp750.000. Nah, sekian materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap di rumah saja, stay safe, jaga kesehatan, selalu berpikir positif. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.